فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita masih di muka surat 114 dari pembahasan adab untuk al-mustawar rabi', tingkatan yang keempat. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala akhadna fi adabil la'ib. Kita telah mengambil di dalam pembahasan adab-adab di dalam permainan. Yang pertama, annahu la yajuzu tarwi'ul muslim. Tidak boleh untuk menakut-nakuti seorang muslim, membuat dia resah, gelisah, ketakutan, bi akhdhi mata'ih, dengan mengambil harta benda dia, au takhwifih, ia memang menakut-nakuti dia, bi ayyi syai', dengan sesuatu apapun, mungkin dengan kejutan-kejutan yang boleh jadi kita menganggap itu kecil, tapi orang lain mungkin merasa oh ini besar, ini membahayakan barangkali, dan yang semacam itu, atau yang memang betul-betul mengganggu, tahu-tahu tayar pancit terus, misalkan apa itu, roda basikalnya selalu pancit, selalu entah kenapa kempes terus, padahal sudah ditiup, atau mungkin dia mau duduk, tahu-tahu kursinya ditarik, ini boleh membahayakan. Karena dulu anak dikabari pernah ada di sebagian sekolah itu anak-anak main macam itu, ditarik akhirnya orangnya jatuh, sementara banyak syaraf-syaraf mata di bagian buntut, akhirnya syarafnya entah terjepit atau putus, akhirnya anaknya buta. Alhamdulillah, tentunya itu membahayakan. Atau dia mau duduk malah ternyata pennya ditegakkan, oh bahayalah, gatal nanti, kasihan, gatal kan sakit bahaya. Yang seperti itu tidak boleh. Intinya membuat gangguan-gangguan itu tidak diperbolehkan. Dan juga ada yang perlu anak ingatkan bahwasanya masjid ini dan segala fasilitasnya ini adalah tempat umum, tempat yang sudah diwakafkan sehingga bukan menjadi milik pribadi, sehingga termasuk juga di bilik-bilik air, kamar mandi. Jangan lupa barangkali ada seluar-seluar yang sudah kotor atau apa. Nah, itu mengganggu orang. Boleh jadi kita sudah biasa dengan bau badan kita, tapi orang lain mungkin yang tidak biasa terganggu dengan bau seluar, bau kain sarung, atau kalau di sebagian tempat mungkin bahkan apa, sepeda, ditinggal di situ, bau busuk. Jangan, sebagaimana kita tidak suka melihat yang seperti itu dari orang lain, jangan kita biarkan barang-barang kita tertinggal di tempat umum macam itu, segera diambil, dicuci, dan dibersihkan, dan sebagainya. Baik, biarkan tempat umum itu bersih, nyaman untuk semua saudara kita yang menggunakannya. Yang kedua, annahu la yajuzul mizahu bil hadid. Tidak boleh bercanda memakai besi, yaitu bercanda dengan teman yang lain. Kalau dengan diri sendiri mungkin lebih ringan, tidak membahayakan orang lain. Itu pun diri kita juga punya hak untuk dilindungi. Jangan melakukan permainan-permainan yang membahayakan. Baik. Ka'an tarfa as-sikina ila akhik, seperti Anda mengangkat pisau ke saudara Anda. Nah, kalau pisau aja tak boleh, apalagi meriam, oh, bahaya, jangan. Siapa yang punya meriam di sini? Tak ada ya. Baik, autoridu autorida antusaddimahu bidarajatik, atau Anda ingin melanggar, menabrak dia dengan darajah. Darajah itu apa ya? Motorsikal ya, sepeda motor. Mazihan fidalik, dengan bermain-main, sekedar bercanda. Mungkin kita pandai mengatur kendaraan, tapi teman kita jadi ketakutan, atau tak tahu jalannya licin, orang jadi tergelincir, ada kulit pisang, atau ya setan mengganggu, akhirnya betul-betul terjadi kecelakaan. Ini bahaya. Wajib untuk menutup jalan-jalan yang membahayakan itu.
Jalan-jalan timbulnya bahaya. Yang ketiga, annahu la yajuzu laka an tal'aba bisilah. Anda tidak boleh bermain-main dengan senjata, maksudnya bermain dengan pola yang membahayakan. Tapi kalau menembak ke sasaran yang diizinkan tidak mengapa. Sebagaimana dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kalau tak salah hadis Uqbah bin Amir ya, artinya sahih. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satuftahu alaikumul aradun wa yakfikumullah fala yungsiyan ahadukum yalhuwa bi ashumih." Sesungguhnya akan dibukakan untuk kalian negeri-negeri dan Allah akan mencukupi rezeki kalian, maka jangan sampai salah seorang dari kalian lupa untuk bermain-main dengan anak panahnya, yaitu permainan yang betul, menembak ke sasaran yang tepat yang membantu kita untuk jihad fisabilillah, bukan bermain-main yang mengarahkan ke teman, menghala ke teman. Yang dimaksudkan, yang terlarang adalah kalau membahayakan orang lain atau membahayakan diri sendiri. Kemudian yang keempat, annahu la yajuzu an tadriba akhaka fi wajhihi. Tidak boleh memukul saudaramu di wajahnya. Kalau dibuntut boleh tak dibuntut? Boleh. Tak boleh, namanya memukul teman itu tak boleh, walaupun dalam ilmu nahwu sering disebut-sebut daraba Zaidun Amron. Kasihan Amron jadi mangsa terus dia. Tak boleh memukul kecuali di dalam sesuatu yang diizinkan oleh syariat. Hanya saja memukul wajah ini lebih terlarang lagi. Karena terkait dengan apa itu? Yaitu di situ ada pusat kemuliaan, puncak kemuliaan seperti yang disebutkan di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Dan juga kata para pakar, di wajah itu banyak syaraf-syaraf yang sangat halus. Boleh jadi kalau kita tampar, kita pukul, akhirnya malah bibirnya jadi bengkok ke kanan atau bengkok ke kiri atau entah bagaimana, ini buruk, tidak boleh seperti itu. Fa innal wajha maudhi'u karamillah, karena wajah adalah tempat kemuliaan Allah, ya seperti yang diisyaratkan dalam hadis Abi Hurairah itu. Faman arada ayadrib falayadrib falayajtani bil wajh fa innallaha khalaqa Adam ala suratih. Barang siapa ingin memukul, maka jauhilah bagian wajah, karena Allah menciptakan Adam sesuai dengan surah dia. Bukan berarti mata kita sama dengan mata Allah, bukan begitu. Tetapi polanya itu pola yang paling indah. Dan jelas Allah Maha Indah, Nabi Adam disesuaikan. Bukan berarti Adam menyaingi atau menyerupai Allah, bukan seperti itu. Baik. Maka untuk memuliakan Allah, kita jauhi bagian yang paling indah dari Bani Adam. Wa takrimi, tempat pemuliaan. Tadi karam kemuliaan, takrim pemuliaan. Ataukah ini titik sih, bagusnya titik ya. Wa takrimuhu ta'zimun lillah, baru sesuai ya. Wa takrimuhu ta'zimun lillah, memuliakan wajah itu bagian dari mengagumkan Allah Ta'ala. Wa ihanatuhu maksiyatun lillahi azza wajal, sementara menghinakan wajah maka itu adalah kemaksiatan kepada Allah azza wajal. Yang kelima, annahu la yanbaghi an taj'alal la'iba sababan lisyahna'i wal baghdha. Tidak layak Anda menjadikan permainan itu sebagai sebab timbulnya syahna, yaitu permusuhan, wal baghdha, kebencian. Semula bersahabat, tapi karena permainannya berlebihan, akhirnya timbul dendam, timbul caci makian, timbul permusuhan dan seterusnya. Bal in wujida dzalik fansarif minal la'ib. Bahkan jika itu didapatkan, ternyata permainan ini mulai menimbulkan ketidaksukaan, kebencian, dendam, maka berpalinglah dari permainan itu, cari permainan yang lain. Kemudian yang berikutnya, wa akhadna fi adabi ta'amuli ma'al hayawanat, kita juga telah mengambil di dalam adab-adab bergaul dengan hewan. Yang pertama, annahu la yajuzu laka ta'dzibul hayawanat. Anda tidak boleh untuk menyiksa hewan.
Atau walaupun alasannya adalah untuk percobaan. Apakah pengetahuan hanya didapatkan lewat percobaan yang berisi penyiksaan? Ini tidak boleh. Seperti yang disebutkan oleh sebagian pakar psikologi, anak diberitahu sekedar untuk menunjukkan betapa kuatnya, betapa hebatnya kekuatan harapan, mereka membuat percobaan. Tikus dimasukkan ke air, entah di dalam semacam baldi katanya. Ketika dibiarkan saja, maka dalam beberapa menit dia mati. Kemudian didatangkan lagi tikus kedua, dibiarkan tenggelam. Begitu dia mau mati langsung diselamatkan. Demikian lagi pada kali berikutnya, ditenggelamkan lagi, ketika mau mati diselamatkan. Nah, pada kali yang ketiga dibiarkan untuk dia tenggelam. Ternyata tikusnya mampu bertahan sampai lebih dari 3 jam. Bertahan, entah bagaimana caranya tak tahu, namanya dikabarkan percobaan sebagian ahli psikologi ya itu. Tahu-tahu sampai akhirnya dia mati. Kemudian mereka mengambil kesimpulan apa yang membedakan pertama dengan yang terakhir itu. Yang pertama tak ada harapan, cepat mati dia. Yang terakhir dia punya harapan. Mungkin seperti kemarin, begitu saya hampir mati saya akan diselamatkan. Akhirnya dia bertahan terus. Bayangkan betapa sakitnya harapan yang tersia-sia macam itu. Ya, percobaan orang kafir. Atau entah orang yang ikut gayanya orang kafir. Ini tak boleh menyiksa hewan macam itu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau Anda membunuh, maka bunuhlah dengan yang baik. Baik, langsung membunuh. Hadis Syaddad bin Aus diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Dan juga dilarang untuk membunuh dengan memakai api. Pakai cara-cara yang lain yang masih memungkinkan. Baik. Ka'antah bisa hayawanan, yaitu Anda menahan, menangkap, memenjarakan hewan hatta yamut, sampai dia mati. Tentunya kalau tidak sengaja ini dimaafkan, tapi kalau sengaja itu tak boleh. Baik. Dipenjara sampai kelaparan sampai mati. Ya, kalau kita tidak sengaja kita banyak istighfar, mohon pengampunan. Tapi kalau disengaja ini yang tidak boleh. Wa dzakarna hadits Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami telah menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mar'atil lati habasatil hirrah, tentang wanita yang menangkap atau menahan, bukan menangkap ya, itu kucing dia. Menahan kucing. Terus kenapa menahan kucing? Terus kenapa? Maksudnya kenapa? Iya, tidak memberikan makan, tidak memberikan minum sampai mati kelaparan, mungkin kelaparan dan kehausan, entah berapa lama, jelas sakit sekali itu. Kematian yang berupa yang sebabnya adalah kelaparan. Hadis siapa? Siapa yang ingat? Sahabatnya, ya? Iya, hadis Abdullah bin Umar. Datang juga dari hadis Abi Hurairah. Iya, datang dari 2 sahabat tentang ini. Ini tak boleh menyiksa hewan. Kalau dia tidak mampu untuk memelihara dia, biarkan dia lepas. Misalnya dia akan bertahan hidup lewat cara-cara yang Allah Ta'ala ilhamkan pada dia sampai datang ajalnya. Kucing mampu aja bertahan hidup, cari-cari hewan dan seterusnya, insya Allah. Baik. Yang kedua, annaka idza rahimtal hayawanat rahimakallah. Jika engkau menyayangi hewan, maka Allah akan menyayangi dirimu. Ya, balasan sesuai dengan jenis amalan. Telah kita lewati dari hadis Abdullah bin Amr ibn al-As, dan dalil-dalil yang lain banyak sekali. Hadis hadis Usamah bin Zaid dan yang lainnya. Kama akhbara bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sahabat yang menyembelih kambing, kemudian dia bilang kepada Rasulullah, tapi saya kasihan pada dia wahai Rasulullah. Maka Rasulullah menyatakan, asyatu in rahimtaha rahimakallah. Kambing, jika engkau menyayangi dia, Allah akan menyayangi dirimu. Hadis siapa ini? Ya? Aywa Qurra bin Iyas. Kemudian disebutkan di sini yang ketiga, annahu yajuzu laka an taqtulal hayawanatil mu'dhiyah. Anda boleh untuk membunuh hewan yang mengganggu dengan tahapan-tahapan yang telah diajarkan oleh para ulama, oleh para fuqaha dalam kitab fikih, yaitu kitab apa? Daf'us Sha'il, menolak penyerang. Ada yang boleh langsung dibunuh.
Uqtulul aswada ini fil hilli wal haram. Apa itu? Itu fis shalah. Bunuhlah dua hewan yang hitam itu di dalam sholat. Apa itu? Iya, ular dan kalajengking. Baik. Boleh langsung dibunuh. Yang lain-lain yang mengganggu tapi tidak seberapa, maka diusir lebih dahulu dan seterusnya. Wa qad dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsan minad dawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan 5 dari hewan allati yajuzu qatluha, yang boleh untuk dibunuh. Apa saja hewan itu? Apa saja hewan itu ya? Jika datang dari hadis lain, hadis Aisyah dan Ummi Salamah. Untuk yang 5 ya. Iya, yaitu anjing yang gila yang suka menggigit orang-orang. Bayangkan ya. Burung gagak, ya. Burung helang. Apalagi? Iya, tikus. Apalagi? Lebah. Yang disuruh untuk dibunuh. Yang disuruh untuk dibunuh ya. Kalajengking disebut di riwayat itu. Ya. Hadis siapa ini? Hadis siapa ini ya? Abdullah bin Umar. Toyib. Kemudian wala yajuzu laka an taqtula ta'iran. Anda tidak boleh membunuh burung au hayawanan atau hewan-hewan abasan untuk permainan. Ya, hadis muttafaqun alaih dari Ibnu Umar. Cuma zahirnya beliau tak menyebut yang itu ya. Baik, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ja'ala tayran gharadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk orang Rasulullah melaknat orang yang menjadikan burung sebagai sasaran tembak, yaitu dibiarkan hidup-hidup kemudian ditembak, entah kena sayap kah, kena kaki, kena paruh, tak boleh. Kalau ingin berburu dengan cara yang baik, bukan untuk menjadi sasaran menembak. Toya biduni faidah, tanpa ada faidah. Kalau tujuannya adalah untuk dimakan, tak mengapa, tapi dengan apa? Menembak yang betul, bukan untuk berlatih-latih nanti kena bagian-bagian yang dia jadi tersiksa, itu tidak boleh. Kenapa? Toya. Kalau yang keempat terakhir yang di sini, annahu la yajuzu laka an taqtula hayawanat. Anda tidak boleh membunuh hewan-hewan allati qad nuhiyat an qatliha, yang nuhita an qatliha, dilarang dari membunuhnya. Anda dilarang. Apa tadi hewannya? Lemah. Lebah. Lebah. Oh ya, lebah. Apa lagi? Apa? Laba-laba. Laba-laba datang dari hadis lain ya, bukan hadis yang kemarin. Apa lagi? Hudhud. Apa lagi? Iya, surat. Masih ada yang tersisa? Semut. Ya, iya, nahal ya, semut. Namal, semut, betul. Hadis siapa ini? Hadis siapa? Ibnu Abbas. Habis ini ada. Untuk soal-soal kita bahas besok insyaallah, wallahu a'lam. Ini terakhir ya untuk yang Mustawar Rabi, insyaallah. Berarti beberapa hari lagi kita masuk ke pada pertemuan-pertemuan yang akan datang masuk ke Mustawal Khamis insyaallah. Walhamdulillahirabbil alamin.